沸腾的血，看了眼里火尽边缘，一顾盼坠落心间深渊，逆着风陨落中涅槃，征途上那远方的人。Bab 146-150. Bab 146, bertemu dengan dokter peri kecil lagi. Xiao Yan, yang telah diisolasi selama beberapa bulan terakhir, mau tidak mau menghela nafas secara emosional saat dia berjalan di antara kerumunan yang menghancurkan di kota kecil dan mendengarkan keributan dari sekelilingnya. Manusia memang makhluk yang senang hidup berkelompok. Jika dia tinggal sendirian di alam liar selama beberapa dekade, apakah dia masih bisa berbicara? Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan melemparkan pertanyaan konyol ini dari kepalanya dan menepuk punggung penguasa Suan berat yang telah dibungkus dengan kain hitam. Dia berdiri di persimpangan dan mengamati suaranya. Setelah merenung sejenak, dia menarik seorang pejalan kaki dan menanyakan lokasi rumah 1000 obat. Dia kemudian membuka langkahnya dan bergegas ke arah yang ditunjukkan orang yang lewat. Setelah berjalan melalui beberapa jalan, suara riuh perlahan memudar dan Xiao Yan perlahan mengikuti jalan sepi menyusuri jalan sempit. Sesaat kemudian, sebuah manor kecil yang unik muncul di hadapannya. Keamanan di pintu masuk manor sangat ketat dengan lebih dari 10 penjaga bersenjata lengkap hadir. Mengamati para penjaga itu, alis Xiao Yan menyatu, dia tidak ingin mengingatkan pemilik rumah 1000 obat. Dia memutar pandangannya sebelum berbalik dan tiba di belakang manor. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan diam-diam melompati dinding. Xiao Yan menyelinap ke manor dan dengan waspada menghindari beberapa penjaga yang berpatroli. Setelah itu, dia diam-diam meraih seorang wanita muda yang mengenakan seragam pelayan. Melihat ekspresi ketakutan wanita muda itu, Xiao Yan merendahkan suaranya dan bertanya, apakah dokter peri ada di sini? Mem. Dengan mulut tertutup oleh Xiao Yan, wanita muda itu hanya bisa mengeluarkan suara samar. Katakan di mana dia kamarnya. Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Kalau tidak, aku akan menelanjangimu dan membuangmu. Ancaman lembut yang dikeluarkan di samping telinganya membuat wanita muda itu ketakutan sampai air mata muncul di matanya. Dia buru-buru menunjuk ke jalan yang menuju ke kamar dokter peri dengan tangannya yang gemetar. Setelah menerima informasi di lokasi, Xiao Yan membuat wanita muda itu pingsan dan menyembunyikannya di tempat rahasia. Dia kemudian dengan hati-hati menuju ke arah yang ditunjukkan gadis itu. Setelah menghindari beberapa patroli lagi, Xiao Yan berhasil tiba di belakang ruangan yang cukup sepi. Dia diam-diam menavigasi di sekitarnya dan menuju ke depan hanya untuk menemukan 4 penjaga di luar pintu. Keempatnya tampak seperti penjaga tetapi dari cara mereka sesekali melirik ke dalam ruangan, itu memberi Xiao Yan perasaan bahwa mereka dimaksudkan untuk orang di dalam kemudian orang di luar. Sepertinya hari-harinya juga tidak terlalu baik. Xiao Yan tersenyum dalam hatinya saat dia menelusuri bagian belakang ruangan, yang menghadap ke danau kecil. Dengan hati-hati berdiri di tepi kayu ruangan, Xiao Yan perlahan menggeser dirinya menghadap jendela yang terbuka. Sesaat kemudian, tangannya meraih tepi jendela saat dia dengan hati-hati mengangkat tubuhnya ke dalam ruangan. Xiao Yan diam-diam mendarat dengan kakinya di tanah dan mengamati ruangan yang didekorasi dengan unik dan tenang. Hatinya menghela nafas saat dia melihat aroma samar tersebar di bagian dalam ruangan. Menyapu pandangannya ke sekeliling, Xiao Yan akhirnya melihat gambar buram di balik tirai berwarna merah muda. Dia melangkah maju dan membuka tirai sebelum menatap ke dalamnya. Berdiri di platform kecil adalah seorang wanita mengenakan gaun putih yang menundukkan kepalanya dan dengan cermat mencampur beberapa bubuk obat. Kadang-kadang, dia akan menggunakan batang kristal untuk mengoleskan sedikit bedak dan mengendusnya dengan lembut di bawah hidungnya. Setelah mencampur beberapa bubuk obat, wanita berbaju putih itu tampaknya menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke wajah tersenyum pemuda itu. Rasa dingin di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia dengan cepat melirik keluar pintu dan melambaikan tangan pada Xiao Yan. Xiao Yan berjalan ke platform kecil sambil tersenyum dan duduk dengan kaki disilangkan saat dia berkata, "Diawasi." Set. Jangan katakan apa-apa. Dokter peri menggelengkan jarinya dan tiba-tiba mengeluarkan botol giok kecil dari sakunya.
Dia menuangkan cairan merah pucat yang dia usap ke tangan Xiao Yan. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat tindakan dokter peri itu, Xiao Yan mau tidak mau bertanya dengan suara bingung. Keharuman di dalam ruangan adalah racun yang bekerja lambat. Tidak baik bagimu untuk menghirupnya. Dokter peri berkata sambil tersenyum, tetapi jika kamu menerapkan beberapa penawar yang telah aku buat, kamu akan kebal terhadapnya. Dokter peri tersenyum dan membelah rambut hitamnya. Dia agak tak berdaya berkata, saya tidak punya pilihan. Sebagai wanita yang lemah, kemampuanku terbatas jadi aku hanya bisa mengandalkan cara yang tidak lazim ini. Dalam hal apa kamu lemah? Metode peracunan ini tanpa ada yang mengetahuinya, bahkan aku hampir tertangkap olehnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang di luar. Xiao Yan menggelengkan kepalanya kaget saat dia tertawa pahit, saya tidak berpikir bahwa Anda akan menerapkan racun bahkan di kamar Anda. Iya, sedang dipantau. Dokter peri dengan ceroboh berkata, perusahaan tentara bayaran kepala serigala menyebarkan berita bahwa saya telah menemukan harta karun dan pemilik rumah 1000 obat ini dengan rakus mengincar bagian saya. Selama periode waktu ini, dia telah mencoba untuk mengambil buku 7 warna racun tetapi saya berhasil menahannya. Namun, dia menjadi agak tidak sabar. Petik 2. Kenapa kamu tidak pergi? Dengan kemampuanmu menggunakan racun, seharusnya tidak ada orang di sini yang bisa menghentikanmu. Xiao Yan tersenyum bertanya, aku menunggumu untuk menyelamatkanku. Senyuman tersungging di wajah cantiknya. Melihat wajah tak berdaya Xiao Yan, dokter peri menyeringai. Jika saya ingin berlatih buku racun 7 warna, saya secara alami membutuhkan sejumlah besar bahan obat untuk bereksperimen. Bukankah ini tempat terbaik? Tapi kurasa aku harus pergi hari ini. Hari ini adalah hari terakhir dari tenggat waktu 3 hari yang diberikan pria itu kepadaku. Dokter peri memindahkan bubuk obat di atas meja ke dalam botol kecil sebelum memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Yan. Kamu sekali lagi melebihi harapanku. Tanpa diduga, Anda tidak hanya selamat tinggal di daerah dalam dari pegunungan Magic Beast tetapi kekuatan Anda telah tumbuh secara signifikan. Sepertinya memilih untuk menjadi sekutumu adalah keputusan yang bijaksana. Haha, aku hanya beruntung. Xiao Yan tertawa dan berdiri. Ayo pergi. Aku masih berniat membuat masalah bagi perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Haha, hitung saya. Mereka adalah faktor dalam kesulitan saya saat ini. Sekarang setelah saya pergi, wajar saja jika saya memberi mereka sesuatu untuk mengingat saya. Dokter peri berkata sambil tersenyum saat dia berdiri dengan sikap yang cantik. Tentu saja, aku punya niat ini ketika aku datang untuk mencarimu. Xiao Yan tersenyum. Dengan penguasaan dokter peri dalam racun, bahkan dia sedikit takut padanya. Jika dia mendapat bantuannya, menyingkirkan perusahaan tentara bayaran kepala serigala tidak akan sulit. Saat dokter peri sedang berkemas, suara ketukan datang dari pintu masuk. Suara seorang pria parubaya bergetar ke dalam ruangan, haha. Dokter peri, apakah Anda masuk? Petik 2. Meskipun kata-kata itu menyampaikan pertanyaan, pintu terbuka saat kata-kata itu menghilang. Mata pria parubaya itu menyapu seluruh ruangan. Wajahnya sedikit berubah saat melihat pemuda itu berdiri di tengah ruangan. Sambil mengerutkan kening, dia melambaikan tangannya, memanggil 4 penjaga di belakangnya. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan menghadapi 2 orang di ruangan itu. Dokter peri, bolehkah saya tahu siapa ini? Tatapan pria parubaya itu berbalik ke arah dokter peri yang sibuk mengemasi barang-barangnya saat dia tersenyum tidak tulus. Xiao Yan. Xiao Yan berkata setelah melirik dokter peri. Xiao Yan, bukankah kamu dikejar ke daerah dalam dari pegunungan Magic Beast? Mendengar jawaban itu, wajah pria parubaya itu menjadi kosong. Seketika kebahagiaan melintas di matanya saat dia berkata dengan sopan, hehe. Saya tidak berpikir bahwa saudara Xiao Yan begitu kuat. Saya mengagumi Anda karena melarikan diri dari daerah bagian dalam pegunungan yang juga dikenal sebagai zona kematian. Petik 2. Aku hanya beruntung. Xiao Yan dengan sembarangan mengangkat matanya dan tertawa. Aku akan pergi dengan dokter peri. Bisakah kamu minggir? Wajah pria parubaya itu sedikit berkedut saat dia tersenyum. Itu adalah takdir yang memungkinkan kita untuk bertemu. Karena Anda telah datang ke rumah 1000 obat kami, Anda harus tinggal sedikit lebih lama. Yang paling aku suka adalah berteman dengan orang sepertimu. Saat dia berbicara, pria parubaya itu melangkah mundur dan memblokir pintu masuk dengan para penjaga. Dia sudah mendengar bahwa Xiao Yan memiliki harta karun dari gua.
Sekarang Xiao Yan telah datang ke sini, pria parubaya itu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Tuan Yao, tolong lihat telapak tangan kananmu. Apakah itu tampak sedikit hijau? Setelah membungkus barang-barangnya ke dalam tas, Dokter Peri meletakkannya di punggungnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk berbicara. Mendengar kata-kata Dokter Peri, wajah pria parubaya itu berubah. Dia buru-buru membuka telapak tangannya dan menemukan bahwa bagian tengah telapak tangannya tampak hijau. Segera, dia menuntut, kamu meracuniku. Haha, ini hanya sarana untuk melindungi diriku sendiri. Dokter Peri menggelengkan kepalanya ketika dia berkata dengan lembut, Tuan Yao, saya yakin Anda sangat menyadari potensi obat yang saya buat. Jika saya tidak memberi Anda metode untuk membuat penawarnya, Anda akan memiliki waktu paling lama 1 bulan sebelum racun itu bekerja. Ketika itu terjadi, kamu akan lumpuh jika beruntung atau mati jika tidak. Suara lembut dan lembut bergema di seluruh ruangan. Meskipun hari itu cerah dan cerah, Tuan Yao merasa seperti berada di ruang es. Setelah sangat berhati-hati, dia masih jatuh ke dalam perangkap Dokter Peri. Tuan Yao menimbang hidup dan keserakahannya untuk waktu yang lama sebelum dia dengan enggan menyalak, serahkan formula penawarnya dan aku akan membiarkanmu pergi. Setelah tinggal di rumah 1000 obat begitu lama, Tuan Yao seharusnya tidak mengharapkan saya untuk mempercayai Anda untuk menepati janji Anda. Mari kita pergi dan saya akan menyerahkan formulanya kepada Anda. Dokter Peri berkata dengan santai. Tangan Xiao Yan berada di belakang lehernya saat dia berdiri di samping menyaksikan pemilik rumah 1000 obat dipermainkan oleh Dokter Peri. Dia tidak bisa menahan perasaan ingin tertawa. Namun, di atas situasi yang lucu, Xiao Yan merasa sedikit lebih takut. Jika wanita ini diberi kesempatan, prestasi masa depannya tidak akan rendah. Kamu, wajah Tuan Yao membiru karena marah ketika berhadapan dengan wajah santai Dokter Peri. Dia berjalan dalam lingkaran sebelum dengan kasar melambaikan tangannya, memerintahkan para penjaga untuk mundur dari ruangan. Ayo pergi. Melihat Tuan Yao jatuh kembali, Dokter Peri menoleh ke arah Xiao Yan dan tersenyum. Xiao Yan mengangkat ibu jarinya dan memimpin keluar dari pintu. Dokter Peri mengikuti di belakangnya. Dengan ekspresi muram, Tuan Yao bersama para penjaga mengikuti mereka keluar dari ruangan. Dia tidak dapat menemukan kebahagiaan dalam dirinya, kesempatan untuk kekayaan terbang keluar dari tangannya. Ketika mereka tiba di area yang luas, Dokter Peri mengeluarkan peluit bambu dan meniupnya dengan lembut. Sesaat kemudian, seekor elang biru besar muncul di langit dan dengan cepat terbang. Itu melayang di atas manor dan perlahan turun. Mengamati elang biru yang turun, Xiao Yan meraih pinggang Dokter Peri dan turun dari tanah, melepaskan suara ledakan. Tubuhnya melesat ke udara dan dengan ringan mendarat di punggung elang. Berdiri di punggung elang, Dokter Peri dengan ceroboh melemparkan formula ke bawah sebelum mengendalikan elang dan mengendarainya di bawah mata marah Tuan Yao. Bab 147, Mendobrak Kepala Serigala. Berdiri di punggung elang yang luas, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan menyaksikan kota kecil itu menyusut saat dia terbang. Dia kemudian menatap elang biru yang bersemangat di bawahnya, merasa sangat iri, transportasi terbang semacam ini adalah sesuatu yang diinginkan orang lain. Saat tangannya dengan lembut menyentuh bulu elang biru, Dokter Peri memperhatikan ekspresi Xiao Yan dan tidak bisa menahan tawa. Kenapa? Apakah Anda tertarik dengan Xiao Lan saya? Tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Itu telah menemani saya selama bertahun-tahun. Saya mungkin cemburu tapi saya tidak akan merebut barang kesayangan orang lain. Dan bahkan jika Anda bersedia, saya tidak akan setuju. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tahu bahwa di benua Doqi, memiliki hewan peliharaan yang dapat membantu seseorang dalam pertempuran mengharuskan pemilik dan binatang ajaib untuk membangun hubungan karena tidak ada kontrak khusus yang akan mengikat mereka. Namun, binatang ajaib adalah makhluk yang agresif, jadi hanya sedikit yang beruntung yang memiliki kesempatan untuk berteman dan mendapatkan kesetiaan mereka. Dokter Peri hanya mendapatkan kesetiaan dari Blue Eagle binatang sihir peringkat pertama ini ketika dia kebetulan menyelamatkan hidupnya beberapa tahun yang lalu. Jika dia memberikannya kepada Xiao Yan, kemungkinan elang akan segera membuka sayapnya dan terbang ke pegunungan. Dengan lembut membelai bulu elang biru sambil tersenyum, Dokter Peri berkata dengan lembut, meskipun binatang ajaib sangat ganas, jika Anda berhasil memenangkan kesetiaan mereka, mereka tidak akan pernah mengkhianati Anda. Di depan ini, mereka jauh lebih baik daripada manusia. Petik 2. Berbagi perasaannya,
Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke tanah yang bergerak cepat dan bertanya, di mana markas besar perusahaan tentara bayaran Kepala Serigala? Markas besar perusahaan tentara bayaran Kepala Serigala ditempatkan di ujung selatan kota Qingshan. Wilayah itu hampir seluruhnya ditempati oleh mereka. Jarinya yang halus menunjuk ke arah elang biru terbang saat dia berkata. Setelah tinggal di kota Qingshan selama bertahun-tahun, kamu harus tahu jumlah anggota dan kekuatan keseluruhan perusahaan tentara bayaran Kepala Serigala, kan? Xiao Yan bertanya dengan serius. Ah, perusahaan tentara bayaran Kepala Serigala telah berkembang di kota Qingshan selama lebih dari 10 tahun dan seharusnya memiliki sekitar 70 hingga 80 anggota. Sebagian besar kekuatan anggota adalah antara 2 hingga 5 bintang Douse. Dwarf Head Mercenary Company memiliki 3 pemimpin perusahaan. Salah satunya, Hemeng sudah mati di tanganmu jadi hanya ada Musi dan Ganmu. Ganmu. Saya bertemu dengannya di jalan jadi, saya menyingkirkannya di sepanjang jalan. Mendengar nama itu, Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyela Dokter Peri sambil tertawa. Mendengar ini, Dokter Peri berhenti. Tatapannya yang beku menatap Xiao Yan untuk waktu yang lama sebelum menganggukkan dagunya yang seputih salju. Sambil menyeringai, dia berkata, sepertinya aku sekali lagi meremehkan kekuatanmu. Perlu diketahui bahwa Ganmu adalah Douse bintang 9. Karena kamu bisa dengan mudah membunuhnya, kamu seharusnya memiliki perkiraan kekuatan bintang 9 Douse, bukan? Haha, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk tanpa mengakui atau menyangkal. Dari apa yang kamu katakan, perusahaan mercenari Kepala Serigala saat ini harus ditinggalkan hanya dengan Musi yang bisa bertarung denganmu. Yang lain bukan tandinganmu. Dokter Peri menyuarakan pikirannya. Tetapi mereka memiliki banyak orang dan karena beberapa alasan, saya tidak berpengalaman dalam menghadapi situasi satu lawan banyak. Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal. Meskipun dia fasih dalam beberapa teknik Dou kelas Xuan, metode Qi-nya hanya pada tingkat Huang rendah. Dou Qi yang dapat dibuat dan disimpan oleh tingkat metode Qi ini tidak cukup untuk mendukung upaya apapun untuk membunuh lebih dari 100 orang. Tentara bayaran itu tidak masalah. Dokter Peri menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan botol giok kecil dari sakunya. Dia membalikkannya dan menuangkan pil berwarna-warni. Dia menyerahkannya kepada Xiao Yan dan tersenyum, dengan bantuan buku racun 7 warna, racun yang sekarang dapat aku buat seharusnya dapat dengan mudah membuat mereka yang berada di bawah bintang 5 Douse kehilangan kekuatan bertarung mereka atau bahkan mungkin membunuh mereka. Nanti, aku akan mendukungmu dari langit. Jika mereka berniat untuk menyerang Anda sebagai sebuah kelompok, saya akan menyebarkan beberapa bubuk obat. Pil ini adalah obat penawar yang saya buat. Racun saya mungkin tidak berdampak banyak pada Anda, tetapi Anda dapat menyelamatkan Dou Qi yang Anda butuhkan untuk menekan racun dengannya jika Anda memakannya. Petik 2. Xiao Yan mengangguk dan menerima pil obat. Dia penasaran menggulungnya 2 kali di tangannya. Mempelajarinya dengan mata alkemis tingkat 1, Xiao Yan dapat melihat bahwa itu tidak bulat seperti pil obat asli. Jelas bahwa itu diproduksi oleh Dokter Peri menggunakan api biasa untuk mencampur tanaman obat bersama-sama dan memaksanya menjadi bentuk pil. Xiao Yan melemparkan pil obat dan menelannya. Dengan Yao Lao, seorang Grandmaster alkemis, Xiao Yan tidak takut dengan racun mematikan yang mungkin diam-diam ditambahkan ke dalamnya. Setelah menelan pil obat, Xiao Yan yang tersenyum berkata, mari kita bicara tentang kekuatan Musi. Akan lebih baik jika Anda dapat memberitahu saya dengan sangat detail tentang metode Qi dan teknik Dou yang dia miliki. Petik 2. Melihat bahwa Xiao Yan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun ketika dia menelan pil obat, senyum di wajah Dokter Peri tanpa sadar menjadi lebih lembut. Lagi pula, Xiao Yan dengan ceroboh menelan barang-barang yang dia buat bahkan setelah mengetahui metode keracunannya. Kepercayaan yang dia tunjukkan membuatnya tersentuh. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Xiao Yan berani menelan barang-barang yang dia berikan kepadanya karena dia memiliki asuransi. Kekuatan Musi seharusnya berada di sekitar bintang 2 Dosi. Metode Qi yang dia latih adalah metode Qi tipe angin yang disebut, angin pembunuh melonjak, yang merupakan tingkat Huang tinggi. Jari-jari Dokter Peri menyentuh rambut hitamnya yang tertiup angin saat dia menyuarakan pikirannya. Tingkat Huang tinggi, iya. Xiao Yan merasa lega mendengar kata-kata itu. Mantra api, yang dia latih mungkin adalah level Huang rendah tetapi tidak akan lebih lemah dari level Huang tengah. Menambahkan berbagai teknik Dou peringkat Xuan yang dia kuasai dengan baik,
Xiao Yan yakin bahwa dia bisa mempersempit kesenjangan antara peringkat bintang mereka. Selain metode Qi, Musi juga fasih dalam 3 teknik Dou. Salah satunya adalah teknik Dou ofensif, yang lain adalah teknik Dou defensif dan yang terakhir adalah teknik Dou kelincahan. Dokter Peri melanjutkan, ketiga teknik Dou ini semuanya adalah level Huang tinggi. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya? Memiringkan kepalanya, Dokter Peri tertawa. Tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Berdiri di punggung elang, Xiao Yan memperhatikan kota kecil di bawahnya dan tersenyum. Menurut deskripsi Musi yang diberikan oleh Dokter Peri, peluang kemenangannya tidak tampak rendah. Kamu bilang Xiao Yan melakukan ini. Di tengah aula, mata Musi merah saat dia dengan mengancam menatap tentara bayaran yang ketakutan dan meraung. Mayat Ganmu ada di depannya. Ya, pemimpin perusahaan. Xiao Yan yang kita kejar ke daerah dalam dari pegunungan Magic Beast telah berjalan keluar hidup-hidup. Tentara bayaran itu menelan ludahnya dan berkata dengan wajah ketakutan. Mendengar ini, wajah gelap Musi menjadi lebih buruk. Rasa dingin yang menyeramkan berulang kali melintas di matanya yang sangat kecil. Dia mondar-mandir di aula sebelum dengan dingin bertanya, membunuh Ganmu. Apakah ini dia lakukan sendiri? Meskipun Xiao Yan meluncurkan serangan diam-diam terlebih dahulu, dalam pertempuran tatap muka berikutnya, pemimpin perusahaan kedua masih dengan cepat dikalahkan. Saya kira kekuatan Xiao Yan mungkin sekitar bintang 9 Douse. Bagaimana itu bisa terjadi? Sudah lebih dari 2 bulan, bagaimana dia bisa dipromosikan menjadi bintang 9 Douse begitu cepat? Di satu sudut, Muli langsung melompat berdiri ketika mendengar kata-kata tentara bayaran itu. Perlu diketahui bahwa Muli sendiri menghabiskan setengah tahun untuk mendaki dari Douse bintang 6 ke Douse bintang 7. Namun, Xiao Yan sudah naik ke bintang 9 Douse. Pukulan semacam ini adalah sesuatu yang sulit ditanggung oleh Muli yang arogan. Itu mungkin tidak mungkin bagi orang lain tetapi mungkin memang mungkin untuk orang itu. Mengambil napas dalam-dalam, Musi melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, jadi bagaimana jika dia telah mencapai 9 bintang? Di depan Dousi, setiap Douse tidak berarti. Beri perintah. Kami akan melakukan pencarian menyeluruh untuk Xiao Yan. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri lagi. Dia membanting telapak tangannya dengan keras di atas meja dan suaranya yang mengancam berkata, saya merasa menyesal karena tidak bisa mendapatkan harta karun di tangannya karena kami telah mengejarnya ke daerah dalam dari pegunungan Magic Beast. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan kembali sekali lagi. Karena dia telah kembali, dia bisa tinggal di sini selamanya. Menyipitkan matanya, Musi tiba-tiba teringat Dou teknik mengerikan yang Xiao Yan tunjukkan hari itu di samping jurang maut. Jantungnya sedikit melonjak. Dengan cepat, dia menghibur dirinya dengan suara lembut, tidak apa-apa. Bahkan jika dia memiliki teknik Dou kelas tinggi, kekuatannya yang sebenarnya masih terlalu lemah. Terlebih lagi, teknik Dou kelas atas, apakah menurutmu aku tidak memilikinya? Sama seperti Musi sedang menghibur dirinya sendiri, sosok tentara bayaran tiba-tiba mendobrak pintu dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara mendesak, pemimpin perusahaan. Xiao Yan menyerbu masuk dari pintu depan. Apa? Mendengar kata-kata itu, aula menjadi gempar. Musi juga sama terkejutnya dengan berita itu. Dia segera berdiri dan mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan menarik tentara. Bayaran itu. Dia bertanya, berapa banyak orang yang dia bawa? Hanya dia sendiri. Tentara bayaran itu memberikan ekspresi aneh saat dia menjawab. Sendiri. Wajah Musi berkedut berpikir bahwa dia salah dengar. Seketika, dia bertanya dengan suara tercengang, kamu bilang dia menyerbu ke markas kita sendirian. Tentara bayaran itu buru-buru mengangguk. Bajingan kecil ini. Apakah dia membenturkan kepalanya ke batu? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya dengan dia saja, dia bisa melenyapkan seluruh perusahaan tentara bayaran kepala serigala kita? Sudut mulut Musi berkedut saat dia tertawa dingin. Dengan wajah dingin, dia segera melangkah keluar dari aula dan dengan dingin berkata, bagus dia ada di sini, menyelamatkanku dari kesulitan mengirim orang untuk mencarinya. Muli, suruh orang memblokir pintu utama. Saya ingin memberitahu dia bahwa perusahaan tentara bayaran kepala serigala kami bukanlah tempat di mana dia bisa datang dan pergi sesukanya. Petik 2. Ya, Muli membuat gerakan besar dengan menganggukkan kepalanya. Senyum jahat muncul di wajahnya saat dia dengan cepat berbalik dan menyampaikan perintah. Ayo pergi.
Mari kita lihat apa yang membuat bajingan ini begitu berani. Haha, Musi melambaikan tangannya dan tertawa keras saat dia memimpin semua orang keluar dari aula dan bergegas menuju halaman depan. Di belakangnya, sejumlah besar orang mengikuti dengan cermat. Sekelompok orang melewati aula depan dan tiba di halaman depan untuk menemukan seorang pria muda mengenakan pakaian hitam berdiri di sana tersenyum. Di bawahnya tergeletak lebih dari 10 tentara bayaran yang babak belur milik perusahaan tentara bayaran kepala serigala yang berguling-guling di tanah. Pintu yang keras juga hancur berkeping-keping. Pemimpin perusahaan Musi, haha, lama tidak bertemu. Menyadari bahwa wajah dingin Muli telah tiba, pemuda itu secara bertahap mengangkat kepalanya dan tersenyum. Hari ini, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Musi menarik napas dalam-dalam saat dia menatap halaman depan yang berantakan. Dia melangkah maju dan menunjuk pemuda itu. Ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi satu dengan kekejaman dan kejahatan yang tak tertandingi. Ketika dihadapkan dengan pernyataan kematiannya, sudut mulut pemuda itu hanya terangkat dengan ejekan samar. Bab 148, melampiaskan malapetaka. Menyaksikan semakin banyak tentara bayaran memenuhi halaman, Xiao Yan tersenyum tipis. Terlepas dari segalanya, dia perlahan berjalan ke depan di depan kerumunan yang berkumpul. Maaf, aku di sini untuk membuat kekacauan. Anak muda, kamu punya nyali. Saat dia melihat sikap arogan Xiao Yan, kemarahan ekstrim Musi berubah menjadi senyuman. Dengan lambaian tangannya, menggantikan pintu depan yang awalnya hancur, sebuah pintu hitam tebal dan berat tiba-tiba muncul dari celah rahasia. Dengan suara boom, itu benar-benar menutup pintu keluar. Setelah pintu jatuh, semakin banyak anggota tentara bayaran kepala serigala bergegas keluar dari halaman dalam dan mengelilingi Xiao Yan dengan kilatan tak menyenangkan di wajah mereka. Senjata di tangan mereka memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Menatap lusinan tentara bayaran yang mengelilinginya, Xiao Yan tampak agak tak berdaya menggelengkan kepalanya. Jangan mengandalkanku untuk pergi satu lawan satu denganmu, aku hanya akan menggunakan metode teraman untuk menghapusmu sepenuhnya. Muli mencibir sambil menatap ekspresi wajah Xiao Yan. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan dengan ringan menganggukkan kepalanya, untuk Musi menjadi komandan kelompok ini, dia tidak mungkin menjadi orang bodoh yang sembrono. Jika situasi mereka terbalik, Xiao Yan juga tidak akan terlibat dalam pertarungan satu lawan satu. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar adil, terlepas dari betapa tercelanya metode ini, selama itu bisa mencapai tujuannya dengan lancar, itu akan menjadi metode terbaik. Pemenang selalu benar dan pecundang hanya bisa menangisi kekalahan mereka. Xiao Yan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ungkapan ini. Pergi, bunuh dia. Tidak lagi tahan dengan omong kosong ini, Musi menunjuk ke arah Xiao Yan, suaranya yang dingin penuh dengan niat membunuh. Atas perintah komandan mereka, tentara bayaran di sekitarnya segera mencengkeram senjata mereka dengan kuat sebelum teriakan pertempuran menderu saat mereka menutup lingkaran di sekitar Xiao Yan. Berdiri di puncak tangga, Musi menatap anak muda yang agak tenang itu dengan tatapan tajam. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan dingin berkata, apapun yang terjadi, kamu harus mati hari ini. Skri. Saat semua orang menyerang Xiao Yan dari segala arah, teriakan elang tiba-tiba terdengar di langit. Sebuah bayangan besar turun dari langit dan sejumlah besar bubuk putih berserakan darinya. Segera, udara kosong di atas halaman ditutupi dengan bubuk putih yang jatuh perlahan. Abaikan itu, bunuh dia dulu. Melihat perubahan yang tiba-tiba, Musi menyatukan alisnya dan memerintahkan dengan dingin. Setelah mendengar perintahnya, tentara bayaran yang panik segera menyerang Xiao Yan yang berada di dekatnya, bertujuan untuk membunuhnya. Xiao Yan menyaksikan tentara bayaran datang dari segala arah sebelum mengangkat kepalanya, bubuk putih akan mencapai mereka. Mengambil napas ringan, Xiao Yan mulai mengambil tindakan. Dia menurunkan kakinya dan tangan kanannya dengan erat meraih penguasa suan berat di punggungnya. Dengan tangisan rendah, penguasa suan berat dipegang di telapak tangannya saat terbang keluar. Sebuah bayangan gelap berputar di sekitar tubuh Xiao Yan dan beberapa tentara bayaran depan yang menyerangnya dipukul dengan keras oleh penguasa yang berat. Darah menyembur dari mulut mereka saat tubuh mereka terlempar ke belakang. Bang! Penguasa hitam itu banyak dimasukkan ke tanah yang keras di depan Xiao Yan. Beberapa garis retakan dengan cepat menyebar dari tempat penggaris itu berada. Dengan tangan kanannya memegang Heavy Swan Ruler, tangan kiri Xiao Yan tiba-tiba mengarah ke langit.
Dia melengkungkan telapak tangannya dan kekuatan hisap yang kuat langsung menyedot bubuk putih yang turun ke halaman. Saat bubuk itu turun, tangan kiri Xiaoyan bergetar dan kekuatan dorong yang sangat kuat meniup bubuk putih ke arah tentara bayaran di sekitarnya. Asteris batuk asteris, asteris batuk asteris. Seperti badai, bubuk putih berputar keluar dari Xiaoyan. Semua tentara bayaran yang dicakup bubuk segera mengeluarkan batuk keras. Ada yang aneh dengan bedak itu. Menarik kembali. Di bawah kendali Xiaoyan, bubuk itu dengan cepat didorong ke depan Musi. Ketika Musi menarik napas, wajahnya berubah dan buru-buru memberi perintah. Setelah mendengar perintahnya, tentara bayaran yang menyerbu secara membabi buta di bubuk yang tersebar buru-buru mundur. Namun, mereka mulai runtuh satu demi satu setelah mundur sekitar 10 langkah. Hanya ada beberapa tentara bayaran yang kuat yang dengan goyah bertahan dan dengan cepat mundur lebih dalam ke halaman. Melihat bahwa hanya sedikit yang berhasil keluar dari udara yang dipenuhi bubuk itu, wajah Musi menjadi sangat muram. Angin bergolak dan ganas muncul di depannya dan bertiup ke arah bubuk yang menyebar ke arahnya. Ditiup oleh angin kencang, bubuk itu secara bertahap tersebar, mengungkapkan banyak tentara bayaran yang telah runtuh. Banyak erangan menyakitkan terus keluar dari mulut mereka. Musi menghela nafas ketika dia menyadari bahwa kehidupan tentara bayaran tidak dalam bahaya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di tengah halaman. Dengan suara yang keras, dia berkata, "Bajingan kecil. Beraninya kamu menggunakan racun. Kamu bisa memanfaatkan nomormu, jadi kenapa aku tidak bisa menggunakan racun?" Melambaikan kepalanya, Xiaoyan berkata sambil tersenyum sambil menatap beberapa tentara bayaran yang tersisa. Sambil tersenyum, Xiaoyan menopang penggaris berat dengan bahunya dan maju 2 langkah. Namun, perubahan terjadi ketika langkah keduanya mendarat. Salah satu tentara bayaran yang berulang kali mengerang di tanah tiba-tiba melompat berdiri. Pedang panjang tajam yang ada di tangannya membawa lapisan tipis douki karena dengan licik dan kejam menusuk perut bagian bawah Xiaoyan. Dihadapkan dengan penyergapan, Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun tanda panik. Dia dengan erat memegang penguasa suan berat dan meletakkannya di depannya, menutupi lebih dari setengah tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, pertahanan ini dengan mudah mengatasi serangan pedang panjang. Dentang. Pedang panjang itu menusuk penguasa suan berat. Seketika, bunga api terbang kemana-mana. Namun, itu bahkan tidak meninggalkan goresan putih di tubuh penguasa. Setelah serangan menyelinap gagal, penyergap tidak terus maju. Dia menggunakan kekuatan balik dari serangan itu dan dengan cepat mundur. Karena kamu telah meluncurkan penyergapan, mengapa kamu pergi? Xiaoyan disiagakan niatnya ketika penyergap hendak mundur. Dengan tawa lembut, kakinya menginjak tanah. Dengan suara ledakan, tubuh Xiaoyan tiba-tiba melesat ke depan dan hanya berjarak setengah meter dari penyergap dalam sekejap. Sudut mata Xiaoyan membawa senyum dingin saat matanya bertemu dengan penyergap. Penyerang adalah musuh lamanya, Muli. Ekspresi Muli gelap saat dia melihat Xiaoyan yang berada di dekatnya dan ada kepanikan di bagian dalam matanya. Ketika bubuk obat turun dari langit, dia menggunakan kekacauan yang diciptakannya untuk mendekati Xiaoyan dan berpura-pura diracuni tidak jauh darinya. Namun, dia tidak menyangka aktingnya mudah dilihat oleh lawannya. Lier, hati-hati. Perubahan mendadak di medan perang juga menyebabkan Musi, yang berdiri di peron, terkejut. Ini terutama terjadi ketika dia melihat bahwa penyerang sebenarnya adalah putranya, warna wajahnya berubah saat dia buru-buru memanggil. SL, Lier mengacu pada Muli. Seperti disebutkan sebelumnya, R adalah istilah yang menawan. Sangat terlambat. Memberikan senyum lebar kepada Muli yang mundur, Xiaoyan sekali lagi menginjak tanah. Sebuah ledakan terdengar dan tubuhnya dengan cepat muncul di depan Muli. Penguasa suan berat di tangannya membawa suara tekanan angin yang kuat saat itu dengan keras membuat ayunan horizontal ke arah dada Muli. Tekanan angin yang kuat di depannya menyebabkan ekspresi Muli berubah sekali lagi. Sebuah kesadaran menghantamnya ketika dia berkata dalam hatinya, orang ini benar-benar bintang 9 Douse. Pikiran itu terlintas di benak Muli dan menghilang saat dia mengatupkan giginya. Dia diselimuti oleh serangan Xiaoyan dan dengan kecepatannya saat ini, tidak mungkin untuk menghindari serangan itu sepenuhnya. Dengan demikian, dia hanya bisa dengan paksa menahan serangan Xiaoyan. Sudut mulutnya berkedut, Muli tanpa henti menuangkan semua douki-nya ke pedang panjangnya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan menikam pedangnya, yang membawa suara angin pecah yang tajam, di dada Xiaoyan. Bang!
Tubuh penguasa besar itu terbang dengan cepat di udara dan akhirnya menghantam dada Muli dengan keras. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras. Rasa sakit yang hebat menyebabkan kilatan berbahaya melintas di mata Muli. Ketika tubuhnya akan terlempar ke belakang, telapak tangannya mentransfer kekuatan ganas ke gagang pedang. Pedang panjang itu meninggalkan tangannya dan di bawah tatapan sinis Muli, menusuk dada Xiaoyan. Di bawah serangan ganas, Xiaoyan, tubuh Muli, seperti bola meriam yang telah ditembakkan ke tanah dan menabrak pilar kayu besar. Dia memuntahkan seteguk darah lagi saat semua yang ada di depannya menjadi hitam dan dia pingsan. Pedang panjang yang membawa kekuatan ganas menusuk dada Xiaoyan dengan kejam. Pukulan putus asa oleh Muli ini berhasil menyebabkan Xiaoyan mundur selangkah. Di langit, Dokter Peri terkesiap kaget saat melihat Xiaoyan ditikam oleh pedang panjang. Dia hendak menunggangi Blue Eagle untuk menyelamatkannya ketika Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambai padanya. Xiaoyan menunduk dan melihat pedang panjang di dadanya. Dia meraih gagang pedang dan menariknya keluar, tidak ada tanda-tanda darah segar di ujung pedang. Rompi bagian dalam yang ditinggalkan Yunzi memang kuat, melihat ujung pedangnya tidak bernoda darah, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji di dalam hatinya. Dia melemparkan pedang panjang ke samping dan menatap Muli yang setengah mati. Lier. Dalam sekejap, Muli terlempar ke belakang dan terbang dari medan perang. Di platform tinggi, kepala Musi menjadi kosong. Dia buru-buru melompat turun dan mengguncang Muli yang tidak sadarkan diri dengan berat. Setelah menggunakan jarinya untuk memeriksa apakah nafas Muli ada, dia menghela nafas lega. Dia menyerahkan Muli yang tidak sadarkan diri kepada tentara bayaran di belakangnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Xiaoyan dengan mengancam. Tangannya perlahan mengambil tombak baja dari tanah saat suaranya yang menusuk tulang dipenuhi dengan niat untuk membunuh. Apapun yang terjadi, kamu akan mati di sini hari ini. Kamu sudah memberitahuku itu terakhir kali. Xiaoyan menyaksikan Muli diangkat ke dalam rumah dan sudut mulutnya terangkat dengan acuh tak acuh. Ketika Muli dihancurkan oleh penguasa Suan berat, energi pada penguasa telah melewati tubuh Muli dan memecahkan pusaran Douqi di perut bagian bawahnya. Dengan kata lain, bahkan jika Muli pulih dari luka-lukanya, dia akan menjadi cacat. Tindakan ini mungkin tampak sedikit kejam tetapi Xiaoyan tidak peduli. Hubungan mereka adalah salah satu yang tidak bisa dimediasi. Upaya untuk membunuhnya kembali di gua gunung dan pengejaran melintasi pegunungan akan menyebabkan Xiaoyan kehilangan nyawanya di tangan ayah dan anak itu seandainya dia tidak beruntung. Selain itu, Xiaoyan mengerti bahwa jika dia berakhir di tangan mereka, bahkan kematian mungkin merupakan mimpi yang mewah. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya, terutama mereka yang memiliki hubungan buruk dengannya, Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia akan membunuh jika dia bisa dan memastikan bahwa yang lain kehilangan kemampuan untuk membalas dendam jika dia tidak bisa membunuh. Bab 149, Membunuh Bintang 2 Douqi. Dia perlahan mengangkat tombaknya saat dia menatap gelap pada Xiaoyan yang tersenyum dengan tenang. Di bawah dorongan niat membunuhnya, Douqi di tubuhnya mulai melonjak dengan cepat dan keras. Di permukaan tubuhnya, Douqi hijau pucat perlahan keluar dari tubuhnya, membentuk jubah hijau tipis Douqi di sekujur tubuhnya. Memanipulasi Douqi menjadi jubah energi yang melekat pada tubuh adalah tanda dari Douqi. Jubah energi ini tidak hanya memperkuat pertahanan, kecepatan, dan serangan pemilik, tetapi juga meningkatkan penyerapan energi pemilik dari sekelilingnya sehingga energi yang terkuras selama pertarungan akan ditambahkan. Oleh karena itu, hampir setiap tindakan pertama Douqi selama pertempuran adalah memanggil jubah Douqi ini. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hampir tidak bisa menutupi beberapa bagian tubuhnya jika dia mencoba memanggil jubah Douqi. Peningkatan pertahanan, kecepatan, dan pelanggaran juga akan diabaikan. Bagaimanapun, Douqi dan Douqi termasuk dalam dua kelas yang berbeda. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Jadi, jika Xiaoyan ingin memanggil jubah selengkap Musi, dia harus terlebih dahulu menjadi Douqi. Menonton Musi yang telah memanggil jubah energinya, Xiaoyan menghela nafas ringan. Ekspresi serius juga secara bertahap muncul di wajahnya. Terlepas dari betapa bagusnya kata-kata Xiaoyan, lawannya adalah Douqi sejati. Tangan Xiaoyan mengencangkan cengkeramannya pada penguasa Suan berat. Mengikuti peningkatan fokusnya, banyak benang Douqi mulai mengalir keluar dari pusaran di tubuhnya dan mengalir deras di dalam tubuhnya,
memberikan energi yang diperlukan bagi pemiliknya untuk bertarung. Tangan Musi perlahan menggosok tombaknya dan menunggu Douki di tubuhnya menjadi semakin bergejolak sebelum dia tiba-tiba menjerit pelan. Kakinya menginjak tanah dengan keras, menembakkan tubuhnya dengan ganas ke depan. Tombak di tangannya sedikit bergetar dan beberapa ilusi putih salju dari tombak itu muncul. Ujung tombak telah berubah menjadi bayangan putih, rumit tapi tanpa ampun menembak ke arah leher Xiaoyan. Setelah tembakan dari pedang panjang Muli beberapa saat yang lalu, Musi kira-kira bisa menebak bahwa Xiaoyan mengenakan rompi dalam defensif di tubuhnya. Oleh karena itu, semua serangannya sekarang terfokus pada kepala Xiaoyan. Menghadapi serangan ganas Musi, tubuh Xiaoyan sedikit mundur. Dia memanfaatkan permukaan luas Heavy Swan Ruler untuk memblokir serangan tombak. Dentang, dentang. Saat mereka berdua bergerak, percikan terbang dan dentang yang jelas terdengar setiap kali tombak bersentuhan dengan penguasa. Setelah menggunakan serangan biasa untuk mengganggu Xiaoyan untuk sementara waktu, Musi akhirnya memahami kekuatan sebenarnya yang terakhir. Douze Bintang 9. Begitu dia secara kasar menggenggam garis dasar lawannya, sudut mulut Musi melengkung ke sudut yang dingin. Selama Xiaoyan belum dipromosikan menjadi Douzi, tidak ada yang perlu ditakuti. Tombak yang rumit mengatasi perlawanan dari udara dan menyerang dengan cara seperti kilat sambil membawa suara yang tajam. Pada saat yang sama, penguasa buru-buru mengayunkan horizontal, berniat untuk memblokir tombak sekali lagi. Namun, ketika tombak itu bersentuhan dengan penguasa hitam, tubuh tombak itu bergetar yang mengakibatkan ujungnya bergoyang sedemikian rupa sehingga melewati perlawanan penguasa. Mata Musi menyipit pada keberhasilannya dalam mengatasi penguasa dan rasa dingin melintas di matanya. Telapak tangannya tiba-tiba menyerang ke depan, mengenai gagang tombak yang lain dan menembakkannya langsung ke leher Xiaoyan. Bang! Melihat ujung tombak yang ditembakkan dengan susah payah ke arahnya, tubuh Xiaoyan buru-buru mundur. Kakinya menginjak tanah, menciptakan suara ledakan saat tubuhnya segera melesat keluar. Langkah angin melonjak. Memperhatikan bahwa kecepatan Xiaoyan telah meningkat secara eksplosif, Musi juga menangis pelan. Ujung kakinya dengan lembut menekan tanah dan Douki di tubuhnya melonjak. Tubuhnya seperti daun jatuh di bawah badai saat ia menembak ke arah Xiaoyan dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, ilusi tombak di tangannya mulai keluar. Menonton Musi mengejarnya tanpa menyerah, Xiaoyan mengerutkan kening. Sudut matanya mengintip ke belakang dan menyadari bahwa dia dekat dengan sudut dinding. Sebuah pikiran melintas di benak Xiaoyan saat dia melemparkan tubuhnya ke depan saat kakinya melompat ke belakang. Douki kuning pucat menutupi kakinya tepat saat mereka akan bersentuhan dengan dinding. Dia sedikit menekuk kakinya dan suara ledakan segera mengikuti. Kekuatan terbalik kekerasan mendorong tubuh Xiaoyan keluar. Di udara, Xiaoyan membawa Heavy Swan Ruler di tangannya dan membuat gerakan mengayun setengah lingkaran. Dia kemudian menggunakan kekuatan ganas yang disebabkan oleh ledakan dan menghancurkannya ke arah Musi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tusuk duri. Musi menekan alisnya bersamaan dengan kekuatan yang dibawa bayangan di atasnya. Dia memutar tombak di tangannya dan menangis dengan suara yang dalam. Seketika, tornado berwarna hijau mengelilinginya. Saat tornado berputar, udara di sekitarnya tampaknya telah terkoyak. Tombak itu terhenti sejenak sebelum menabrak Heavy Swan Ruler yang gelap gulita sambil membawa suara pemecah angin yang menusuk. Dentang. Suara jernih dari benturan logam tiba-tiba bergema di halaman, berlangsung lama. Harus dikatakan bahwa perbedaan antara Douzi dan Douze memang sangat besar. Sebagai Douzi bintang 2, kekuatan Douki Musi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. Dengan Musi menggunakan teknik Dou-nya, dia berhasil menjatuhkan penguasa Suan berat dari tangan Xiaoyan mengikuti suara yang jelas. Penguasa hitam menembak ke arah langit. Setelah kehilangan senjatanya, wajah Xiaoyan berubah drastis saat dia mencoba menggerakkan tubuhnya untuk merebutnya kembali. Namun, Musi hanya memberikan seringai sombong dan dingin saat dia mendorong dirinya dari tanah. Dengan bantuan dari atribut anginnya Douki yang memberinya tubuh yang ringan, dia dengan cepat tiba di bawah penguasa hitam dan mengulurkan tangan kanannya. Musi menangkapnya. Sama seperti tangannya meraih penggaris hitam, wajah Musi tiba-tiba berubah. Penguasa hitam tidak hanya menarik tubuh Musi ke tanah dengan berat yang ekstrim tetapi juga memperlambat aliran gelombang Douki di tubuh Musi dengan efek khusus menekan Douki seseorang. Karena belum pernah menghadapi situasi seperti itu, Musi segera mulai panik.
Bahkan tubuhnya juga melambat. Jelas, Musi sudah terbiasa dengan aliran Doki yang cepat dan tidak bisa beradaptasi dengan perubahan mendadak ini. Sialan, senjata yang aneh. Pikiran itu melanda Musi dan dia bermaksud untuk membuang penggaris hitam di tangannya seperti kentang panas. Namun, tubuh Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya dan tawa dingin Xiaoyan yang kental menyebabkan seluruh tubuh Musi terasa dingin. Silakan dan rebut. Apakah kamu tidak senang kamu mendapatkannya? Petik 2. Ledakan Oktan. Tangisan dingin di hati Xiaoyan mendorong kekuatan yang sangat ganas muncul di tinjunya. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan membawa suara dari tekanan angin yang merobek, dengan kejam menyerang bagian belakang Musi, yang tubuhnya menjadi lamban. Kekuatan kuat yang tiba-tiba muncul di belakangnya menyebabkan wajah Musi berubah. Tangannya buru-buru melepaskan penggaris dan Doki mulai naik dengan liar di tubuhnya, jubah Doki di tubuhnya sekali lagi menjadi lebih padat. Contoh singkat dalam waktu hanya memungkinkan Musi melakukan begitu banyak. Sebelum dia bisa mengentalkan pertahanan jubah Doki, serangan Xiaoyan mendarat dengan keras di punggungnya. Bang! Suara teredam dari tubuh yang saling memukul terdengar di halaman. Suaranya lembut dan dalam tetapi mengandung perasaan kekuatan yang tulus. Kekuatan ganas yang memukulnya dari belakang menyebabkan wajah Musi tiba-tiba memutih saat tubuhnya terlempar ke depan dengan keras. Beruntung baginya, telapak tangannya terdorong dari tanah saat dia akan melakukan faseplan dan setelah melakukan beberapa jungkir balik yang lincah di udara, dia akhirnya mendarat beberapa meter jauhnya, terhuyung-huyung saat dia melakukannya. Dia menstabilkan tubuhnya tetapi sebelum dia bisa berbalik dan melakukan serangan balik, wajah Musi sekali lagi berubah. Memanipulasi Doki, dia dengan cepat memindahkan Doki yang bergelombang ke punggungnya dan mengelilingi kekuatan tersembunyi yang diam-diam masuk. Sama seperti Doki dikelilingi kekuatan tersembunyi, Xiaoyan, yang berdiri agak jauh, dengan ringan memanggil, meledak. Bang! Suara teredam lembut dan rendah lainnya dipancarkan. Tubuh Musi bergetar hebat dan teriakan teredam menyakitkan keluar dari tenggorokannya. Di sudut mulutnya, noda darah yang mencolok muncul. Sayang sekali. Menatap Musi yang lukanya tidak terlalu serius, Xiaoyan dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Dia memang layak menjadi Doushi. Dia sebenarnya bisa menemukan kekuatan tersembunyi dari Octane Blast dengan begitu cepat. Seandainya dia sedikit lebih lambat dalam menemukannya, pertarungan ini mungkin akan berakhir sebelum waktunya. Namun, sangat disayangkan bahwa waktu reaksi orang ini jauh melebihi harapan Xiaoyan. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa mengumpulkan Doki-nya dan mengepung kekuatan tersembunyi dari Octane Blast. Ketika itu terjadi, kekuatan ledakan dari kekuatan tersembunyi akhirnya memiliki efek yang jauh lebih lemah. Mengambil 2 langkah ke depan, Xiaoyan meraih penguasa Suan berat yang dimasukkan ke tanah. Dia menjentikkan sedikit dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Mengalihkan pandangannya ke ekspresi mengerikan di wajah Musi, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum. Pemukulan yang dilakukan orang ini kali ini sepenuhnya adalah perbuatannya sendiri. Ini bisa disebut menuai apa yang Anda tabur. Bagus, bagus. Nak, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Setelah menyeka noda darah dari mulutnya, wajah Musi dipenuhi dengan ekspresi mengancam. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia dilemparkan ke dalam keadaan malu oleh seorang Doushi. Pada saat itu, Musi menggertakkan giginya saat dia berbicara. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengabaikannya. Lidahnya bergerak, segera menelan pil pemulihan energi, yang dia sembunyikan di mulutnya dan dengan cepat merasakan Doki di tubuhnya secara bertahap pulih. Xiaoyan, kamu seharusnya tidak terlalu senang. Saya tahu bahwa Anda tahu beberapa teknik Do kelas tinggi. Petik 2. Tombak itu tiba-tiba menginjak tanah saat Musi dengan dingin tertawa. Jubah Doki di tubuhnya perlahan mulai berkurang sementara ujung tombak besi mulai tertutup lapisan demi lapisan Doki hijau tebal. Tapi, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Telapak tangan Musi tiba-tiba mengencang pada tombak saat dia tertawa sinis. Terima kasih kepada Anda dan Dr. Peri. Kotak batu ketiga di gua memiliki gulungan berisi Do teknik kelas tinggi yang cocok untuk saya. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati di sini. Mendengar tawa seram Musi, ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Musi benar-benar akan dengan paksa membuka kotak batu dan berisiko merusak apapun yang ditempatkan di dalamnya. Mengamati Doki yang padat di ujung tombak di tangan Musi, Xiaoyan, yang berpengalaman dalam banyak teknik Do kelas tinggi,
secara alami tahu bahwa ini setidaknya teknik Do kelas Xuan. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia mendesah lembut. Tangannya dengan ringan menelusuri cincin di tangannya dan penguasa Xuan berat yang sangat besar sekali lagi muncul di tangannya. Karena sudah begini, wajar saja jika dia tidak menahan diri. Douki ditombak di tangan Musi menjadi semakin padat saat dia dengan dingin menyaksikan aksi Xiao Yan. Akhirnya, bentuk kepala singa yang mengaum samar-samar terbentuk di dalam gelombang Douki. Mengamati kepala singa Douki yang telah menggumpal di ujung tongkat, kegembiraan melintas di mata Musi sementara senyum mengancam sekali lagi muncul di sudut mulutnya. Tombak di tangannya tiba-tiba memberikan getaran aneh saat Musi menggunakan langkah angin melonjak. Wah, hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa teknik Xuan Dou tinggi yang digunakan Dousi sama sekali berbeda dari apa yang Anda, sebagai seorang Dousi, coba gunakan. Tubuh Musi dengan ganas menerkam Xiao Yan saat dia mengangkat kepalanya dan berteriak, nyanyian singa liar. Mengikuti teriakannya, seekor singa energi besar yang berlari cepat muncul di ujung tombak di tangan Musi. Raungan singanya yang ganas bergema di seluruh tempat kecil itu, menyebabkan wajah Dokter Peri di langit menjadi pucat. Mengangkat matanya untuk melihat singa energi ganas yang berada di ujung tombak, wajah Xiao Yan menjadi jauh lebih muram. Dia perlahan menghela nafas dan Douki di tubuhnya mulai naik. Di permukaan penggaris hitam, cahaya yang menyala tiba-tiba mulai membengkak. Temperatur yang tinggi menyebabkan udara di sekitarnya membentuk distorsi buram. Tsunami pemecah api. Tangisan lembut pemuda itu menyebabkan suhu di halaman meningkat secara signifikan. Tubuh penguasa juga semakin terang ketika garis-garis anehnya membentuk garis besar gambar misterius di permukaan. Saat menggunakan teknik Do kelas di kali ini, Xiao Yan tidak menunjukkan kekurangan kekuatan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa memanfaatkan 10% dari kekuatan sejati teknik Do kelas D, itu lebih dari cukup untuk menangani Musi. Di tengah cahaya merah yang tersebar di langit, penguasa hitam di tangan Xiao Yan tiba-tiba dengan marah membelah ke bawah. Lampu merah menyala meledak dari atas penggaris. Kemanapun ia lewat, ia merusak tanah dan mengubahnya menjadi berantakan. Sebuah parit panjang dan dalam menyebar dari bawah kaki Xiao Yan menuju Musi yang sedang menyerbu. Tekanan intens dan suhu tinggi yang ditransmisikan oleh udara menyebabkan ketakutan muncul di bagian terdalam mata Musi. Itu di luar ekspektasinya. Hanya dalam 2 bulan, kekuatan teknik Do misterius yang ditunjukkan oleh pemuda di depannya telah meningkat ke tingkat yang baru. Dia mengatupkan giginya. Dalam situasi seperti itu, dia tidak punya pilihan untuk mundur karena kematian menunggunya jika dia melakukannya. Jelas memahami hal ini, Musi hanya bisa menuangkan semua doukinya ke dalam tombak tanpa mempedulikan nyawanya, sebelum menghantam keras dengan lampu merah. Bang! Sebuah ledakan besar yang hampir menjungkir balikkan seluruh halaman terdengar. Di tempat di mana lampu merah bersentuhan dengan Musi, banyak garis retakan besar muncul dan menyebar seperti jaring laba-laba sampai memasuki beberapa rumah. Rumah-rumah sedikit bergetar dan runtuh. Di dalam lampu merah, semuanya sunyi. Sesaat kemudian, bayangan ditembakkan dengan kekuatan ledakan, akhirnya menabrak dinding. Dinding langsung berubah menjadi puing-puing saat asap menyebar di udara. Angin bertiup berlalu dan menyebarkan debu. Sosok seorang pria muda yang membawa penguasa Xuan berat secara bertahap muncul. Melihat pemuda di bawah aman, Dokter Peri di langit menutupi mulut kecilnya yang basah dan merah, syok di wajahnya. Bab 150, Lembah Kecil. Dokter Peri melihat ke bawah ke halaman yang hampir berubah menjadi reruntuhan dan menatap kosong. Matanya yang cantik dipenuhi dengan kecemerlangan ketika dia melihat pria muda itu membawa penguasa Xuan berat. Tangannya dengan lembut menyentuh bulu elang biru saat perlahan turun ke halaman. Cepat melompat turun dari punggung elang, Dokter Peri berjalan ke sisi Xiao Yan dan melemparkan pandangannya ke tempat di mana Musi dilemparkan. Dia dengan lembut berkata, bagaimana dia? Setidaknya terluka parah. Xiao Yan tersenyum sebelum tiba-tiba batuk keras beberapa kali. Tangannya menutupi mulutnya dan sesaat kemudian, noda darah muncul di telapak tangannya. Apa kamu baik-baik saja? Melihat wajah pucat Xiao Yan, Dokter Peri buru-buru menepuk punggungnya dan bertanya dengan prihatin. Tidak ada yang serius. Saya hanya terlalu memaksakan diri. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia kemudian menghadapkan telapak tangannya ke sudut dinding yang dipenuhi debu dan mendorong. Angin menyapu debu,
memperlihatkan reruntuhan di bawahnya. Xiao Yan menyaksikan tubuh samar-samar berkedut di bawah reruntuhan dengan acuh tak acuh. Dia terbatuk pelan beberapa kali sebelum perlahan menyeret penggarisnya yang berat ke sisi reruntuhan. Dengan suara gedoran, penguasa berat di tangannya menjatuhkan batu yang pecah ke samping dan mengungkapkan wajah putih pucat Musi, yang berada dalam kondisi yang mengerikan. Maaf, tapi kamu kalah. Pada saat ini, kaki Musi sudah hancur. Wajahnya yang putih pucat sangat menakutkan dan suara nafasnya semakin melemah hingga hampir tidak terdengar. Jelas bahwa dia mencapai akhir hidupnya. Bajingan kecil, aku masih meremehkanmu. Suara berombak lemah datang dari mulut Musi. Meski suaranya lemah, kebencian itu tidak berkurang. Xiao Yan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Matanya tetap tanpa ekspresi, tidak menunjukkan rasa kasihan ketika dihadapkan dengan keadaan Musi saat ini. Berat, jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku akan membiarkanmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tampaknya memahami bahwa Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya, kata-kata Musi tidak menunjukkan tanda-tanda memohon belas kasihan. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengancam. Saya pikir Anda tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Xiao Yan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia menurunkan dirinya dan mencari tubuh Musi. Sesaat kemudian, tangannya kembali dengan tangan kosong dan dia memiringkan kepalanya untuk bertanya, di mana teknik Do kelas Xuan yang kamu temukan di kotak batu? Haha, Anda juga tertarik dengannya. Kasihannya, jika aku mati, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Mengangkat kepalanya dengan susah payah, ekspresi sombong yang padat muncul di wajah Musi. Melihat tindakan Xiao Yan, dia merasa mungkin telah menemukan sesuatu yang memberinya hak untuk tawar-menawar dengan pihak lain. Mencondongkan kepalanya sedikit, Xiao Yan perlahan berdiri dan merentangkan tangannya tanpa daya. Dia terdiam sejenak dan tiba-tiba tersenyum, karena seperti ini, kamu bisa pergi dan mati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin. Penguasa Xuan berat di tangannya dengan berat dan marah menabrak dada Musi. Mengamati Xiao Yan yang tegas, keterkejutan dan ketakutan melintas di mata Musi. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan bersedia meninggalkan teknik Do kelas Xuan yang memikat. Lepaskan aku dan aku akan memberitahumu tempat persembunyian teknik Do kelas Xuan. Mulai sekarang, kita tidak akan saling berhutang apapun. Melayang di bawah bayang-bayang kematian, Musi tiba-tiba berteriak. Lupakan saja. Dibandingkan dengan teknik Do kelas Xuan, saya tidak suka diingat oleh beberapa ular berbisa seperti hewan berdarah dingin. Dengan senyum tebal, penguasa berat di tangan Xiao Yan tanpa ampun menabrak dada Musi. Bang! Mengikuti suara yang teredam, mata Musi menonjol keluar sementara tubuhnya dengan keras tenggelam ke dalam. Seteguk darah dengan organ-organnya yang hancur dimuntahkan dengan liar. Mata yang menatap pemuda itu dipenuhi dengan kejahatan. Akhirnya tubuh Musi perlahan melunak dan kehidupan di dalamnya dengan cepat menghilang. Menonton mayat es yang hancur di bawah puing-puing, Xiao Yan dengan lembut menutup matanya dan menghela nafas. Dia kemudian berbalik dan menuju ke dokter peri di dekatnya. Ayo pergi. Dia sudah mati. Kera berhamburan saat pohon tumbang. Tanpa seorang pemimpin, perusahaan tentara. Bayaran kepala serigala telah dibubarkan. Xiao Yan dengan lembut berkata sambil berjalan ke sisi dokter peri. Wajahnya terlihat sedikit kelelahan. Ya, sebuah suara lembut menjawab. Mata cantik dokter peri mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa tentara bayaran yang masih hidup tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung setelah kematian Musi. Mereka melarikan diri ke segala arah dengan wajah pucat, tampaknya takut Xiao Yan akan membunuh mereka. Dokter peri menghela nafas dengan lembut. Dengan kematian Musi, semua dendam ketiganya juga hilang. Dia mengerucutkan mulut merahnya yang lembab dan berkata dengan lembut, seharusnya sudah waktunya untuk pergi. Berbalik, dokter peri dengan hati-hati membantu Xiao Yan naik ke bagian belakang Blue Eagle. Dia bangkit mengikutinya dan melambaikan tangannya. Mengeluarkan teriakan elang, elang biru perlahan mengayun ke langit. Blue Eagle mengelilingi langit sekali sebelum dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang. Sesaat kemudian, itu menghilang di langit biru. Tidak lama setelah Xiao Yan dan dokter peri mengacaukan halaman, berita kematian Musi mulai menyebar ke seluruh kota Qingshan. Sehubungan dengan berita ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan.
Kejutan ini berubah menjadi horor ketika mereka mengetahui bahwa orang yang membunuh Musi sebenarnya adalah pemuda yang dikejar ke daerah dalam dari pegunungan Magic Beast. Seorang pemuda yang tampak lebih muda dari 20 telah benar-benar berhasil membunuh ketiga pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Realitas brutal menyebabkan kebanyakan orang merasa sedikit malu. Kematian Musi juga menjadi pengumuman pembubaran perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Tanpa kepemimpinan Musi, kekuatan besar yang telah bertindak arogan di kota Qingshan ini secara bertahap menurun menjadi kekuatan yang tidak signifikan. Ini semua karena seorang pemuda. Secara alami, akhir dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala tidak memiliki arti bagi Xiao Yan. Kota Qingshan hanyalah langkah pertama dalam pelatihannya. Mungkin di masa depan, ketika latihan kerasnya selesai, dia mungkin kadang-kadang mengingat kota kecil ini yang terletak di samping pegunungan Magic Beast. Di sini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengalami dikejar oleh sekelompok orang yang menginginkan nyawanya. Setelah meninggalkan kota Qingshan, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk menyeberangi pegunungan Magic Beast. Sebaliknya, dia dipimpin oleh Dokter Peri ke tempat dengan energi yang sangat padat. Xiao Yan tidak asing dengan lokasi ini. Tempat ini adalah cekungan di mana banyak tanaman obat tumbuh, dia telah menemani tim pengumpul ramuan obat ke wilayah luarnya. Namun, kali ini, di bawah pimpinan Dokter Peri, mereka telah terbang melintasi langit dan langsung ke bagian dalam cekungan. Mereka perlahan-lahan mendarat di sebuah lembah kecil di bagian dalam cekungan di mana kepadatan energi menyebabkan Xiao Yan menunjukkan kegembiraan yang tidak terkendali. Seketika semangatnya bangkit. Bagaimana menurutmu? Tempat ini bagus, bukan? Lembah kecil di sini sepenuhnya terisolasi dari dunia luar dan langit tertutup kabut tebal. Bukankah karena Xiaolan masuk ke sini, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa menemukan tempat aneh ini. Melihat wajah terkejut Xiao Yan, Dokter Peri senang dan dia dengan bangga tertawa. Ini benar-benar sangat bagus. Xiao Yan terus memuji tempat itu sambil mengangguk. Matanya menyapu lembah yang dipenuhi kabut energi samar dan terkejut menemukan banyak jenis tanaman obat berharga tumbuh di lembah ini. Bau demi aroma wangi bercampur dengan kabut, membuat orang merasa segar kembali. Haruskah kita tinggal sementara di sini untuk beberapa waktu? Beberapa tanaman obat yang diperlukan untuk beberapa resep di buku 7 warna racun saya dapat ditemukan di sini. Dokter Peri memandang Xiao Yan, nada suaranya menunjukkan niatnya untuk membahas masalah ini. Tidak masalah. Mendengar saran Dokter Peri, Xiao Yan tidak ragu untuk menyetujuinya. Tempat latihan yang bagus bukanlah sesuatu yang bisa dia temui dengan mudah. Dalam hatinya, dia berharap bisa dipromosikan ke level Doushi di tempat ini. Meskipun lembah itu terisolasi dan dia hanya bisa mengandalkan Blue Eagle untuk menerbangkannya, Xiao Yan tidak terlalu khawatir. Dengan Yao Lao dan sayap awan ungu bersamanya, dia juga bisa terbang keluar jika ada masalah yang terjadi. Melihat bahwa Xiao Yan telah setuju, Dokter Peri juga mengangguk sambil tersenyum. Dia menghadap elang biru dan meniup peluit bambunya, membiarkannya terbang bebas. Setelah itu, dia membawa Xiao Yan ke sudut lembah. Jari rampingnya menunjuk ke gudang jerami di sana dan berkata, "Ini dibangun olehku. Kami akan tinggal di sini selama kami tinggal di lembah." Petik 2. Haha, ini mungkin gudang jerami tetapi dengan keindahan yang tinggal bersamaku, hari-hari akan berlalu dengan riang. Xiao Yan mengangguk saat tatapannya menyapu gudang jerami. Ketika dia memiringkan kepalanya dan melihat wajah halus Dokter Peri, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Wajah Dokter Peri memerah ketika dia mendengar kata-katanya. Dia memberi Xiao Yan tatapan kesal tapi menyenangkan sebelum menunjukkan tinjunya. Dengan suara rendah, dia memperingatkan, "Jangan berani melakukan hal-hal lucu karena kamu pikir aku lemah. Aku tidak ingin diracuni oleh racun yang tidak diketahui tanpa aku sadari." Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Hidung cantik Dokter Peri berkerut saat dia mengangkat tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Aku akan pergi dan memetik beberapa herbal. Anda dapat menjelajahi tempat itu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan menuju tanaman obat yang jauh. Xiao Yan berbalik dan menyaksikan Dokter Peri secara bertahap menjauhkan diri. Dia tersenyum dan menuju ke arah yang berlawanan saat dia berbisik, "Guru, tempat ini tidak memiliki masalah, kan? Tempat ini memiliki geografi yang aneh. Di dunia luar,
Sangat tidak mungkin bagi tanaman obat yang berharga untuk tumbuh bersama dalam skala yang begitu luas. Dan untuk beberapa alasan, energi di sini juga sangat murni, yang sempurna untuk latihanmu. Suara lama Yao Lao datang dari dalam ring. Setelah berlatih selama 1 atau 2 bulan lagi di sini, saya pikir Anda harus bisa menjadi Dousi sejati. Dousi. Langkah Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya, mengamati kabut tebal di langit di atas saat dia perlahan berkata, jika kita menghitung waktu, sudah lebih dari setengah tahun sejak aku pergi. Ada kurang dari 1 tahun tersisa sampai perjanjian 3 tahun. Petik 2. Kalau begitu coba cepat. Pelatihan di pegunungan Magic Beast sudah mencapai akhir. Perhentian Anda berikutnya adalah Gurun Tager. Haha, pelatihan keras di sana akan lebih sulit dan berbahaya daripada apa yang ada di pegunungan Magic Beast. Ada nada sombong dalam tawa Yao Lao. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berkata, bukankah aku telah menanggung banyak kesulitan? Hehe, kamu bisa bersantai dan berlatih. Gurun Tager mungkin berbahaya tetapi wanita ular di sana adalah spesialisasi dari benua Doki. Jika kamu beruntung, kamu bahkan mungkin bisa mendapatkan wanita ular sebagai budak wanita, haha. Xiao Yan memutar matanya dan terlalu malas untuk peduli dengan Yao Lao, yang tidak bertindak sesuai dengan senioritasnya. Dia terus menundukkan kepalanya dan mempelajari sekeliling lembah. Dalam periode waktu mendatang, dia akan tinggal di sini dan diam-diam berlatih sampai dia dipromosikan menjadi Dousi sejati.